selamanya. Penyembahan kami hanya untuk-Mu Tuhan, tertuju kepada-Mu ya Yesus. Tuhan, segenap hati kami, segenap kekuatan kami mau beri syukur, kami mau beri penyembahan, kami mau beri sorak-sorai. Bukan dari apa yang sedang kami alami, tapi pujian dan syukur kami alaskan itu, kami dasarkan itu untuk apa yang Yesus sudah lakukan bagi kami semua. Dan kami memilih untuk berada di tempat ini. Tuhan, satu hal yang kami yakini siang hari ini, firman-Mu berkata, jika 2 orang atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tuhan, terima kasih Engkau ada di sini. Seluruh perhatian kami, hati kami, mata kami, telinga kami tertuju kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi hati kami buat Engkau. Dan biarlah saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu menguasai kami. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh katakan amin. Amin. Yes. Selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, bertepuk tangan, bersorak-sorai, berikan pujian-Mu buat Tuhan Yesus. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh,
Katakan Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Sama-sama kami nyatakan Engkau Tuhan, Engkau Raja kami. Dalam segala hal kami memilih untuk berada dalam hadirat-Mu. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Amin. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Come on, cuman Kaulah Tuhan, Raja. Surga sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Yesuslah Raja. Amin. Engkau Yesus Raja dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari kami mau melakukan firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah segala sesuatu. Engkau berdaulat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini pernyataan iman kami dan kami mau nyanyikan bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi rencana Tuhan terjadi, tergenapi dalam hidup kami. Saat kami memilih untuk menyatakan, mendeklarasikan, menabur firman yang berkuasa itu dalam setiap keadaan kami, kami akan lihat kemuliaan Allah. Amin, amin, amin. Amin.
nyanyikan ini iman kita. Kaulah sang raja ya, yang berdaulat, amin. Tiada terbatas pertolonganmu, alam semesta dalam genggaman tanganmu Tuhan. Pemimpin yang sempurna, mutlak firman-Mu, yes. Dan ku angkat tanda, ku percaya. Kaulah sang raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu, alam semesta dalam genggaman. Amin Tuhan, kami menyembah Tuhan yang benar. Amin. Kaulah sang raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu, alam semesta dalam genggaman tanganmu Tuhan. Kau berkuasa, kau berdaulat, Kaulah Tuhan yang benar. Amin Tuhan. Rencana-Mu akan terjadi, yes. Tak ada yang dapat halangi kerajaan-Mu, tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi kerajaan-Mu, tak akan tergoncangkan. Amin. Terjadi atas gereja ini, atas hidup kami. Rencana-Mu akan terjadi, tak ada yang dapat halangi kerajaan-Mu, tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Kaulah sang raja yang berdaulat, tiada terbatas ya Pertolonganmu, amin. alam semesta dalam genggaman Tangan-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita semua, kita nyanyikan bagian ini sampai telinga kita sendiri mendengarnya. Ini pernyataan iman dan saya percaya apa yang kita ucapkan itu membangun kita dari dalam, membakar kita dari dalam. Nyatakan keyakinan ini sama-sama. Kaulah sang raja, yes. yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu, alam semesta Ya, dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Kaulah sang raja
melihatnya, menyaksikannya, menghidupinya di gereja ini sampai hari ini. Ya. Amin. Kami tahu kami akan melihat lebih banyak Tuhan. Lebih banyak. Sebab itu kami mau mengangkat tangan kami sebagai tanda bahwa kami percaya Tuhan. Ya. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan. Glory, yes, glory, glory, glory to the Lamb. Glory, 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 glory to the Lamb. For He was glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Oh, glory, glory, glory to the Lamb. Oh, you are God, glory, glory, glory. Oh, glory to the Lamb. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia Tuhan. Oh, bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sama-sama angkat tangan. Haleluya, haleluya, yes God. Bagi anak domba yang duduk di tahta.
penyembahan umat-Mu. Amin. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kalau Engkau mencari seseorang yang sempurna, Engkau tidak akan menemukannya. Tetapi kalau Engkau mencari hati yang menyembah, hati yang haus dan lapar, hati yang menghormati Engkau, Engkau sudah menemukannya di tempat ini. Kami mencintai Engkau, kami merindukan Engkau, kami lapar dan haus akan Engkau. Berkaryalah Tuhan, sembuhkan kami, ubahkan kami, pulihkan keadaan kami. Berkati kami dalam nama Yesus. Semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Dan. Silakan duduk kembali. Welcome September. Kita sudah masuk di bulan yang ber ya, rasanya cepat sekali ya. Semua cepat sekali berubah ya. Tahun-tahun rasanya cepat sekali ya. Saudara-saudara, tadi pagi kami sudah jadi tengah malam mungkin ya, saya dapat pesan dari Departemen Misi Pusat untuk berbagi mengenai, dan tadi pagi saya sudah share bahwa bulan September itu menjadi bulan misi ya, ditetapkan secara nasional ya. Nah saudara-saudara, sepanjang bulan September saudara pasti akan mendapatkan pesan-pesan misi ya. Karena gereja Sidang Jemaat Allah adalah gereja misi, bukan gereja dengan misi tapi gereja misi. Artinya bahwa gereja ini spiritnya, jiwanya adalah bagaimana menjangkau orang-orang berdosa datang kepada Tuhan, bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa. Apapun yang kita lakukan selalu kesimpulannya adalah bagaimana jiwa-jiwa dapat diselamatkan ya. Saya cerita tentang pengalaman saya waktu saya di sekolah Alkitab, dan di sekolah Alkitab itu tidak boleh pacaran, terutama kalau baru semester 1, semester 2, semester 3 itu belum boleh pacaran ya. Nah, teman saya itu cuma nemu surat aja ya, kena demerit ya. Dan kemudian setelah dapat suratnya itu ditaruh di kamar mandi. Surat dari cewek ke cowok. Akhirnya kecekel suratnya. Dan dia kena sanksi tidak boleh bicara, orang dua ini nggak boleh bicara. Jotaan. Tapi satu hari yang perempuan itu prakteknya di Solo, yang laki-laki di Boyolali. Yang perempuan itu bisa-bisanya dari Solo datang ke Boyolali, pamit sama gembala sidang kalau cowok ini dipanggil ke kampus. Nah lalu mereka naik bis, sangat aneh bahwa bis Solo Semarang itu kan ratusan. Mereka itu naik di bis, bisa duduk di depan berdua, di belakang adalah Pak Simon Lim. Yang ketika itu adalah ketua sekolah, itu ajaib. Dan akhirnya mereka dimerit, dikeluarkan saudara. Dan mereka tidak sampai selesai, memang belum selesai karena baru semester awal ya, 1, 2, 3. Nah jadi ada cerita ketika seorang pria kemudian tulis surat kepada saya dan mengatakan senang. Saudara nggak kebayang, saya ini mau pergi sekolah Alkitab ya, dan saya marah luar biasa. Tapi pria itu namanya Mikael, dan dia sangat nekat sampai menjelang wisuda itu dia kembali waktu sedang ada kerja bakti, dan dia ngomong ke saya, Sarah, Tuhan berbicara kepada saya bahwa kamu akan menjadi istriku. Ya Tuhan berbicara ke dia, kok nggak bicara sama saya. Dan saudara tahu bahwa hubungan itu membutuhkan dua orang yang sama-sama jatuh cinta satu kepada yang lain, betul? Betul ya? Kalau cuma satu saja, kalau dua pihak itu namanya relationship, kalau satu saja namanya halusinasi ya. Kita tidak kurang tidak lebih mengucapkan selamat kepada Pak Hasom. Ya, Pak Haso silakan berdiri hadap ke jemaat. Ya, kasih tepuk tangan. Saya mewakili jemaat Tuhan mengucapkan selamat atas pernikahannya.
Dia sekarang harus Bapak Ibu panggil dia dengan sebutan Bapak Hasso. Ya, ya saya tuh lihat tayangan saya pikir mohon maaf saya kirain baru tunangan ya. Ternyata saya dengar beliau sudah menikah ya. Itu harus dua-duanya relationship ya. Walaupun ya jarak jauh long distance relationship tapi tetap juga relationship ya. Kalau misalkan pacaran jarak jauh namanya itu ya LDR ya. Kalau biasanya pacarannya gimana Kak Jo? Ya. Chatting you ya, biasanya chatting ya. Kalau misalkan yang dekat apa? Dinner yuk. Kalau yang jomblo gimana ya? Ya, pikirin sendiri saudara ya. Tapi itu namanya relationship. Jadi sampai hari ini saya tidak tahu Mikael ada di mana. Dan kalaupun Mikael itu adalah orang yang luar biasa diberkati Tuhan, saya nggak bisa menikmati. Ada seorang pria dan istrinya bepergian, pria ini adalah direktur sebuah perusahaan. Lalu mereka ngisi bensin di pom bensin. Kemudian istrinya ngomong-ngomong dengan pria petugas karyawan pom bensin. Lalu suami bilang, kok kenal? Mantan ya. Terus suaminya nyeletuk gini, untung kamu kawin sama aku. Coba kalau kamu kawin sama dia, kamu istri dari karyawan pom bensin. Istrinya bilang gak keliru. Untung aku kawin sama kamu, kamu jadi direktur. Kalau aku kawin sama dia, dia jadi direktur, kamu jadi karyawan pom bensin. Bisa juga ya. Ya itu adalah peran istri. Jadi tidak mungkin ada sebuah relationship jikalau hanya satu pihak saja. Kalau satu pihak yang mencintai, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan, gak kena, gak bunyi ya. Nah dari itu yang saya ingin bagikan kepada kita ya, bahwa tentang seorang pria ini namanya Daniel ya. Di dalam pasal ini kita baca ayat 21-23, pasal 9, 1-2-3. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ya, catat dulu tujuannya daripada malaikat ini datang, Gabriel nemui Daniel adalah supaya memberi kamu akal budi dan membuat kamu mengerti. Mengerti apa? Pesan selanjutnya itu adalah tentang nasib bangsanya dan bahkan pesan akhir zaman itu ada dalam kitab Daniel. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Kalau Tuhan jawab doa saudara, itu karena dia mengasihi engkau. Amin. Ia mengasihi engkau. Bukan karena jasa baik. Ia mencintai engkau dan ia menjawab doamu. Dan ada hal penting di sana adalah bahwa sejak pertama kali engkau menyampaikan permohonan, pada momen itu juga pesannya datang. Amin. Saudara lihat rahasia ini ya. Itu gak pakai tunggu, waktu dia pertama kali mengatakan Tuhan, dia sampaikan itu dan pesan itu kemudian datang. Tapi saudara tahu terjadi pertempuran di udara, di mana malaikat-malaikat pemimpin-pemimpin dunia kegelapan menahan jawaban itu. Itu alasan mengapa seringkali saudara katakan, kenapa sih doa saya gak dijawab-jawab. Sebetulnya Tuhan sudah kirim jawabannya. Tapi ada terjadi pertempuran di alam spiritual. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Amin. 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 Ya jadi saudara jangan komplain lagi. Kenapa sih Tuhan kok enggak baik kepada saya? Tuhan kok lebih dengar si A? Enggak. Ada sesuatu yang saudara harus pelajari. Nah, yang ingin saya fokuskan di sini adalah pria ini. Sebanyak 3 kali di pasal 9 1 kali, pasal 10 2 kali, di ayat 11 dan ayat 19 kalimat yang sama diulang sampai lengkap di 2 pasal ini 3 kali. Yaitu
sebab engkau sangat dikasihi. Saya pikir tujuannya kan cuma kasih tahu dia supaya ada akal budi, bisa mengerti, bisa memahami apa yang Tuhan sedang rencanakan. Tapi sampai 3 kali malaikat itu ngomong, kamu itu sangat dikasihi. Sepenting apakah? Jadi saya berpikir mereka lagi ngomong serius. Responnya Daniel itu sedemikian serius sampai dia tertelungkup dengan muka, mengalami shock dengan kehadiran Tuhan yang malaikat dengan sangat luar biasa itu. Tapi sempat-sempatnya dalam peristiwa itu malaikat ini harus ngomong sampai 3 kali. Sebab engkau sangat dikasihi. Dalam terjemahan ini disebut, you who are highly esteemed. Kamu sangat dihargai. Kamu sangat dicintai. Kamu sangat dihargai. Apakah Tuhan pilih kasih? Halo? Pasti enggak. Tuhan tidak pilih kasih. Jadi apa sebetulnya? Seperti saya cerita tentang Mikael. Hari ini saya tidak tahu Mikael di mana. Andai kata Mikael menjadi gubernur, maka istrinya Mikael yang menikmati kebaikan Mikael. Saya enggak. Karena kami tidak mempunyai hubungan. Saudara mengerti maksud saya, amin? Ya. Jadi sebetulnya bukan Tuhan memilih mengasihi seseorang lebih dari yang lain, tetapi respon orang terhadap kasih Allah itulah yang membuat perbedaan. Saudara mengerti sampai di sini, amin? Amin. Respon orang itulah yang membuat perbedaan. Ya, apa benar orang tua ada yang pilih kasih? Kalau menurut saya sebetulnya waktu kita orang tua ini dibilangin mama papa pilih kasih, kita mesti bilang enggak. Tapi waktu kita jadi anak-anak kita mungkin juga ngomong, orang tua saya pilih kasih. Ini cuma ada di kalangan anak-anak. Orang tua selalu merasa sama. Tapi sebetulnya apa yang berbeda sih? Ada anak yang satu pendekatannya kepada orang tua beda. Seperti Yakub dan Esau. Yakub itu suka di rumah. Jadi dia dekat dengan mamanya. Apakah mama lebih cinta Yakub? Saya kira mama yang melahirkan semua mama di sini. Hayo mama punya anak 3, 4. Apakah kita mencintai satu-satunya enggak? Enggak mungkin ya Bu Ira. Semua kita cintai. Tapi anak-anak itu respon mereka berbeda. Ada yang suka bicara kepada orang tua. Ada yang kok ditelepon gak diangkat. Ada enggak? Chat aja nanti mah. Aku lagi repot. Tapi ada anak yang terus telepon nanya, mah kabarnya gimana, pak kabarnya gimana. Ada gitu? Ada? Lalu kita bilang ini kok yang cowok ini seperti papanya. Atau cewek ini kayak papanya. Dia gak banyak bicara. Jadi bukan karena orang tua sebetulnya yang pilih kasih. Tetapi respon anak-anak kepada orang tua yang berbeda. Leres? Amin. Amin saudara. Nah ya. Dah saya lewatin itu lagi. Ya. Jadi kita ini semua dicintai oleh Tuhan. Allah mengasihi kita. Tapi pertanyaannya, kita mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau Allah mengasihi kita karena begitu besar kasih Allah, Ia memberi anaknya yang tunggal. Kalau kita mengasihi Allah, berkali-kali Yesus bicara tentang kalau kamu mengasihi aku, bukan perbanyak-banyak menyanyi, tetapi kalau kamu mengasihi aku, baca sama-sama 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Semua katakan segala. Saudara, ada seorang pria kena pelanggaran nyetir mobil. Saudara mungkin lihat, kalau lihat di sosmed itu ada ya. Di Amerika itu ya. Jadi kemudian dibawa ke pengadilan. Yang mengadili orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
Pria dan wanita. Kemudian hakim tanya A, B, C. Suaminya jawab A, istrinya nimpali jawab B. Jadi jawabannya itu enggak sama. Kemudian hakim tanya, berapa lama kamu hidup dengan istrimu? Lalu suaminya menyebut sejumlah tahun. Lalu kemudian hakim tanya, bagaimana caramu bisa hidup serumah dengan istrimu dalam keadaan damai? Lalu suaminya menjawab, saya selalu mengatakan iya. Bisa nangkap? Saya selalu mengatakan iya kepada apa yang dia katakan. Agak sulit menangkapnya? Agak sulit menangkapnya? Apa yang menyebabkan pria dan wanita ini mereka hidup serumah? Dan pria ini baik-baik saja, dia bilang ini, saya selalu mengatakan iya kepada istri saya. Yes my dear, yes my dear, yes my dear. Ada begitu ya? Daripada ribut, ya bilang iya saja. Bilang iya. Tapi ada orang-orang yang demi cinta mau melakukan apa saja. Betul apa betul? Seorang pria kerja keras karena dia mencintai istri dan anak-anak. Seorang pria mati-matian bekerja hanya karena dia mencintai keluarganya. Setuju, amin? Amin. Ya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau pasti menuruti segala perintahnya. Ada beberapa kali dalam Injil Yohanes, Yesus mengulang-ulang pernyataan yang sama. Cara kita mencintai Tuhan adalah dengan menuruti perintahnya. Katakan amin. Amin. Masa cuma segitu amin ya, amin? Ya. Cara kita mencintai Tuhan. Jadi yang pertama dari orang yang disebut highly esteem adalah seorang yang mengasihi Tuhan, dia memelihara firman Tuhan. Katakan amin. Ia menyimpan firman. Baca ya. 1, 2, 3. Pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem. Yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Pria ini menjadi pria yang sangat luar biasa. Pria ini menyimpan firman itu selama 70 tahun dan saudara tidak bisa membayangkan bahwa dia mempunyai seperti ini atau di HP yang bisa dibuka, dibaca, diperhatikan, enggak bisa. Dia mendengar firman yang disampaikan oleh Yeremia 70 tahun. Dan begitu 70 tahun dia kembali kepada Tuhan. Dia berdoa, dia bersafaat, dia berpuasa, dia berkabung. Dan dia meminta bahwa 70 tahun yang Tuhan janjikan itu dirilis. Saudara-saudara, waktu telah mengubah kita ya. Saya beberapa waktu yang lalu di salah satu VT saya ada seorang pria komen ya di situ dan dia bilang, "Hai Ci." Saudara nggak tahu kalau nama saya itu sebetulnya Ci. Di Ambon nama saya adalah Ci. Jadi kalau saudara cari Sarah, saudara tidak akan ketemu karena nama kecil saya itu adalah Ci. Jadi dia bilang, "Hai Ci, masih ingat aku nggak? Aku Arif." Arif ini, kawan aku masih ingat, Arif ini waktu saya masih bekerja, kita satu ruangan. Biasa mainan apa itu kalau pas lagi istirahat, yang menyusun kata dalam bahasa Inggris itu. Arif. Teman-teman baik kita ya, banyak yang sudah mulai meninggal. Yang seusia saya juga banyak yang mulai meninggal.
Teman baik saya yang sudah seperti teman rasa saudara, perempuan umurnya 1 tahun di atas saya. Waktu saya sakit malaria, dia yang rawat saya. Jadi akhir minggu biasanya karena dia dapat mes, saya tinggal dengan dia. Di akhir minggu saya pulang ke kampungnya dia. Ya, kalau saya pulang mesti ada baju saya yang tertinggal dan mesti ada baju dia yang saya bawa. Ya, kami sangat dekat seperti saudara kandung dan dia mamanya Ocha. Baru aja meninggal beberapa waktu yang lalu ya. Tidak ada orang yang menghubungi saya hanya lihat melalui sosmed. Umurnya 1 tahun di atas saya, dia sudah meninggal. Saudara-saudara, waktu akan membuat banyak sekali perubahan-perubahan. Betul ya? Karena pekerjaan orang pindah. Karena studi yang dulunya kita teman bermain kemudian kita berpisah. Yang dulunya pacaran bisa putus. Yang dulunya saudara menikah, satu hari salah satu akan pergi duluan, satunya belakangan. Bisa seperti itu. Tapi 70 tahun janji Tuhan tetap selama-lamanya. Tidak ada amin. Amin gitu loh. Amin. 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 70 tahun saudara simpan janji Tuhan. Janjinya tidak pernah basi. Janjinya tidak pernah kadaluarsa. Janjinya tidak pernah habis expired. Janjinya 70 tahun, 700 tahun, 7.000 tahun. Selama-lamanya tetap akan dipenuhinya. Ya, jadi pria ini sangat luar biasa. Peduli apa? Tentang Yerusalem, tentang tanah kelahiran, semua sudah hancur. Tapi karena dia percaya dan dia merawat itu janji selama 70 tahun. Yesus berkata, langit dan bumi berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Yang kedua, orang ini yang mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita mempunyai kebiasaan untuk berdoa dan berpuasa. Baca ya. 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang yang mencintai Tuhan ini memiliki kebiasaan dan waktu yang tetap untuk berlutut dan mencari wajah Tuhan. Amin. Amin. Ya. Mana itu? Ya. Saya kira di dalam Alkitab, kapan kita bisa melihat Yesus paling manusia? Kapan saudara tahu Yesus itu manusia? Kapan Pak? Mati di salib itu manusia. Karena Tuhan gak bisa mati. Oke ya? Kapan lagi? Lapar, haus. Tapi ada satu momen yang saudara bisa lihat dia benar-benar manusia adalah dalam kehidupan doanya. Dia berdoa sampai peluhnya menjadi seperti tetes-tetes darah. Kalau sudah mau lihat manusia Yesus, sudah melihat cara dia berdoa. Siapa percaya Yesus itu manusia 100%? Ya. Dan karena manusia 100% itulah dia berdoa. Karena firman Tuhan mengatakan tentang Filipi pasal 2. Ia yang walaupun dalam rupa Allah telah mengosongkan diri. Ya. Mengosongkan diri itu adalah konsep kenosis. Yang artinya konsep itu mengatakan make empty. Siapa yang membuat kosong? Yesus sendiri. Dia itu adalah kata kerja aktif. Ia mengosongkan diri.
Bukan Allah mengosongkan Yesus, enggak. Yesus sendiri yang adalah Allah mengosongkan diri, make empty. Arti yang lain adalah laid aside, mengesampingkan, meletakkan keilahiannya itu di samping. Jadi saya tidak setuju konsep bahwa Yesus kadang-kadang manusia, kadang-kadang Tuhan. Enggak benar. Dia adalah manusia sejati, Allah sejati. Amin. Tapi waktu dia jadi juru selamat, dia 100% manusia. Kalau misalkan dia berjalan di atas air, saudara bilang dia manusia apa Tuhan? Saya bilang dia manusia. Manusia Yesus. Tukang sihir juga bisa berjalan di atas air. Bisa? Bisa sayang. Bisa. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa manusia. Dia pure manusia. Kalau dia Allah, dia nggak bisa mati di salib. Kalau dia setengah Allah, setengah manusia, nggak adil bagi kita. Kalau dia mengajari kita melakukan apa yang dia lakukan, padahal dia melakukan dalam kealahan, menurut saya tidak fair. Kita bisa bilang kan Yesus, kan dia Allah, tapi dia mengosongkan diri. Kalau dia setengah manusia, setengah Allah, tidak fair. Kalau dia kadang manusia, kadang Allah juga tidak fair. Untuk apa dia berdoa? Dan saya ingin menunjukkan rahasia ini. Untuk berjalan dalam kuasa Allah adalah doa. Untuk apa Yesus pagi-pagi buta pergi di gunung? Menyaksikan sunset, sunrise. Untuk apa Yesus malam-malam sepanjang malam di atas gunung? Supaya besok bisa lihat sunrise? Enggak. Ketika dia turun dari sana, dia menyembuhkan orang-orang sakit. Ketika dia turun dari gunung, dia berkhotbah dan orang-orang bilang, yang kayak gini gak pernah ada. Apa orang-orang pemimpin agama itu kurang? Wih, itu pinter. Merem dia udah ngerti tentang Taurat. Tapi waktu Yesus berbicara, orang bilang, yang kayak gini gak ada. Bedanya di mana? Ia mengajar mereka dengan wibawa dan dengan kuasa. Amin. Dan saya sangat rindu bahwa setiap orang percaya yang mau membangun kehidupan berdoa, mereka akan menjadi orang-orang Kristen yang punya wibawa dan berkuasa dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Katakan amin. Dan saya sungguh rindu dan menurut saya ini adalah kebutuhan yang urgent di masa ini. Untuk melihat kembali orang-orang percaya yang berjalan dalam kuasa Allah. Elia adalah manusia biasa. Tapi Elia sudah berdoa. Elia biasa, makannya biasa, minumnya biasa, doanya luar biasa. Elia adalah manusia biasa. Yakobus mengatakan, tapi ia telah sungguh-sungguh berdoa. Doanya aja yang luar biasa. Ia sungguh-sungguh berdoa dan ia menahan langit, tidak ada hujan yang turun. Ia sungguh-sungguh berdoa dan ia berdoa lalu hujan turun. Ia sungguh-sungguh berdoa lalu api turun dari langit. Tidak usah api, tetapi saya rindu saudara-saudara memiliki kekuatan di dalam doa, di mana saudara melihat intervensi Allah secara luar biasa mengatasi keadaan-keadaan kita yang serba terbatas di dunia ini. Saya pernah menceritakan sebuah cerita yang lama sekali, tapi mungkin kalau saudara baru beberapa kali di gereja ini, saudara belum mendengar ceritanya. Tentang seorang ibu yang istri dari seorang penginjil, yang suaminya pergi menginjil dari desa ke desa, dan meninggalkan istri dan anak-anak pada suatu hari, pada suatu hari semua persediaan makanan habis. Dan dia berdoa kepada Tuhan.
Lalu dia mendengar suara Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan. Lalu Tuhan berbicara kepadanya, pergilah ke supermarket A. Dan dia pergi. Dia tidak mempunyai uang. Tapi dia mendengar Tuhan berbicara. Jangan lakukan kalau saudara tidak mendengarnya. Dia pergi, sampai di sana dia mendengar lagi suara. Ambil troli, lalu isilah troli dengan 3 bulan belanjaan kebutuhan. Dia patuh dan dia isi trolinya. Lalu dia dengar suara lagi, pergi antri di kasa nomor 7. Tapi waktu dia pergi ke kasa nomor 7, pas kasirnya istirahat. Tapi karena dia berpegang kepada apa yang dia dengar dari Tuhan, dia tunggu di situ sampai kasir itu selesai istirahat dan datang kemudian menghitung belanjaannya 3 bulan. Dihitung. Hampir selesai ketika pengumuman dari swalayan itu mengatakan, hari ini adalah hari ulang tahun dari supermarket ini. Barang siapa yang sedang melakukan transaksi di kasa nomor 7 dibebaskan dari semua pembayarannya. Saya juga mendengar kesaksian nyata tentang seorang ibu yang butuh uang, jualannya adalah tempe. Tapi hari itu tempenya belum jadi. Itu the real story. Tapi dia butuh uang, lalu dia bawa tempe belum jadi. Dia adalah orang Kristen. Dia adalah seorang ibu yang mencintai Tuhan. Dan dia berdoa untuk tempe. Lalu dia tunggu di sana. Orang mau beli tempe belum jadi. Setengah matang. Dia terus ada di sana. Hari menjelang siang. Tiba-tiba seorang tergopoh-gopoh masuk pasar. Dan kemudian dia sampai di ibu itu. Mau beli tempe. Lalu dibuka, tempenya belum matang. Dibilang kebenaran sekali. Malam ini saya mau naik kereta untuk anak saya pesan tempe, jadi saya mau berangkat nanti malam dengan kereta, besok pagi baru nyampe, besok pagi pas dia sampai di Jakarta, tempe itu pas matang siap untuk digoreng. Saudara, saya ingin kita melihat hal-hal yang luar biasa itu lagi. Saya ingin kita belajar mendengar Tuhan. Saya ingin kita memiliki kekuatan doa yang semacam itu, sehingga kita melihat hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidup kita. The value of consistent of prayer is not that He will hear us, but that we will hear Him. Doa yang konsisten, doa yang bertekun, doa yang terus menerus, bukan supaya Tuhan mendengar saudara, tetapi supaya saudara bisa dengar Tuhan berbicara kepada saudara. Men, Tuhan gak ada masalah dengan pendengaran. Kita yang masalah dengan pendengaran. Sebab kadang-kadang berkat itu ada di utara, saudara jalannya ke selatan. Ya. Selatan. Tapi karena saudara nggak dengar, bablas ke utara nggak dapat apa-apa. Nilai penting daripada doa itu. Ya. Nah. Saya kutip satu ayat dalam Lukas pasal 8 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi. Sudah perhatikan baik-baik ayat ini. Yesus menghubungkan antara iman dan doa yang bertekun. Kan ini konteksnya adalah doa. Tapi kenapa Yesus berkata, tapi kalau aku kembali, masih enggak ya orang-orang itu ada iman? Bagaimana Yesus menilai iman itu? Kalau kita masih tekun di dalam doa, masih terhubung dengan surga, masih mencari wajah Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita masih mempercayai Allah. Kita masih mempercayai janji-janjinya. Kita masih percaya bahwa Yesus berjanji ia tidak akan ulur waktu. Dia tidak akan ulur waktu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya? Dalam satu ayat itu saja saudara. Dalam terjemahan ini disebut, will not God bring about justice
Saya percaya Tuhan menjawab doa kita. Yang pertama adalah demi keadilannya. Say yes, amen. Karena firman-Nya bilang, mintalah maka kamu akan menerima. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Yesus masih sama. Dan dia bilangin minta. Minta. Dia tidak akan mengulur waktu. Will not God bring about justice to his chosen one? Kepada orang-orang pilihannya. Kenapa saya percaya Tuhan menjawab doa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Who cry out day and night. Yang berseru-seru siang dan malam. Yang bertekun. Kalau saudara tekun berdoa. Ada satu ungkapan yang mengatakan kalau engkau mengetok cukup lama di pintu, engkau akan membangunkan seseorang di dalam rumah. Ada perumpamaan Yesus mengatakan kalau ada orang datang tengah malam dia berpikir kesel, mengganggu kali ya. Tapi karena orang yang gak tahu malu ini terus aja mengetok. Yang punya rumah akhirnya bangun dan kasih roti. Ada perumpamaan itu dia bilang. Karena orang ini bahkan gak tahu malu terus ketok-ketok dipikir daripada terganggu ya. Ya. Jadilah orang yang kalau engkau bangun pagi taruh kakimu pertama di lantai. Setan bilang mati aku, dia udah bangun. Jangan kebalik. Ya. Jadilah orang yang kalau engkau bangun pagi setan bilang mati kau, hari ini ku hajar kau. Saudara buatnya terbalik, saudara bangun tidur, saudara taruh kaki pertama, setan bilang mati, orang ini udah bangun. Karena dia tahu siapa saudara, dia tahu apa yang ada di dalam saudara, dia tahu komitmen saudara, dia tahu bahwa engkau tidak menyerah dengan doa-doamu. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Yang terakhir, orang yang mengasihi Tuhan ini berkomitmen tidak menajiskan diri. Baca ya 3. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Bisa enggak kita berkomitmen? Orang-orang muda bisa enggak? Bisa enggak? Kalian mau enggak berkomitmen? No drugs, no free sex. Berani? Orang-orang muda berani? No drugs, no free sex. Berani mengatakan ini? Saudara, ketika dia memilih untuk tidak menajiskan diri, Tuhan bertindak lebih jauh. Sebetulnya adalah keputusan hati kita. Saat kita memutuskan untuk tidak menajiskan diri. Saudara, dikuduskan itu adalah posisi. Tapi praktisnya hidup saudara-saudara, tanggung jawab saudara. Untuk membersihkan diri dari dosa. Ini sangat penting saudara. Kita jadi orang Kristen. Saudara baca ayat ini, 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, ia dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk pekerjaan mulia. Di posisi ini kita bertanggung jawab atas hidup kita, membersihkan diri kita, berkomitmen untuk tidak mengotori diri. Makan di istana siapa nggak mau? Makan semeja dengan raja siapa yang nggak mau? Dan bahkan itu sangat beresiko. Tapi saudara kalau baca ayat-ayat selanjutnya, ketika Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan diri, apa yang Tuhan lakukan? Maka Tuhan mengaruniakan kemurahan di hati pemimpin pegawai istana sehingga dia mengasihi Daniel. Apakah ada guru-guru yang killer, dosen-dosen yang killer? Saudara percaya, ketika saudara berkomitmen untuk benar, Tuhan bertindak lebih jauh melampaui apa yang bisa saudara pikirkan. Tuhan akan taruh kemurahan di hati guru-guru. Tuhan akan taruh kemurahan di hati tetangga. Saudara tahu bahwa Tuhan taruh kemurahan di hati tetangga orang Israel di Babel, di Mesir. Tuhan kasih kemurahan. Saudara akan lihat banyak kemurahan. Jalan-jalan kemurahan terbuka. Cuman ketika kita memutuskan berniat, niat aja ya. Susah? Enggak. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya.
perintah-perintahnya itu tidak berat. Semua katakan tidak berat. Kurang keras, tidak berat. Tidak berat. Saudara hanya perlu putuskan menjadi suami satu-satunya bagi satu istri. Menjadi istri satu-satunya bagi satu suami. Saudara perlu putuskan akan tidak menajiskan diri, bisnis bersih, usaha bersih, semuanya bersih. Dan Tuhan akan bertindak. Saudara, anak-anak di sekolah bukan hasil contekan, kerja bersih, belajar yang rajin. Saudara mengambil keputusan untuk bersih, Tuhan akan mengaruniakan begitu banyak. Tuhan akan handle semua yang menjadi ketakutan saudara. Perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 3, ini ayat 4-nya, sambungan ayatnya. Jadi apa maksudnya mengalahkan dunia? Sudah tahu itu konteksnya apa? Itu adalah tentang orang yang komitmen melakukan firman. Orang yang melakukan firman itu orang yang mengalahkan dunia. Itu konteksnya adalah firman. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan. Sebelum kita perjamuan kudus, saya ingin kita membuat keputusan untuk benar, untuk tidak menajiskan diri dengan dunia. Orang-orang muda, mahasiswa, mahasiswi, anak-anak sekolah, mau? Berapa banyak yang mau untuk berkata, Tuhan saya tidak mau menajiskan diri saya? Ya, terima kasih. Ya. Tetap benar saja. Tuhan beresin yang lain. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Tuhan Yesus, kami tidak hidup dari lambang, tapi dari kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kami. Memberkati roti dan anggur menjadi seperti tubuh dan darah-Mu. Kami disembuhkan, dikuatkan dan dipulihkan dalam nama Yesus. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau
diri jemaat Tuhan. Kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunanmu Tuhan, yang kau pulihkanku. Sudah angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani. Semua berkat yang Yesus janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Terima kasih ya Tuhan buat kasih karuniamu yang luar biasa, buat tubuh dan darahmu. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Engkau yang memberi benih bagi penabur, Engkau juga yang berkuasa melipat gandakan tuaian kami. Dengan sukacita kami memberikan semua persembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Jemaat, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat, adakah yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini? Kalau ada silakan berdiri. Semuanya berdiri. Apakah ada? Baiklah, tidak ada. Tuhan memberkati semua persembahan Bapak Ibu semua. Ada video pengumuman yang akan kita saksikan bersama.
ada suaranya ya? Ya, Sekolah Krista Gracia yang menjadi lembaga pendidikan Kristen yang unggul, mandiri dan menjadi berkat membuka pendaftaran dimulai 2 September 2024. 10 pendaftar pertama mendapatkan SPP gratis di bulan Juli. Hai GSJ Indonesia. Sebagai gereja di Indonesia, kita sedang berkontribusi untuk membangun kehidupan berbangsa dengan cara melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Nah, GSJA adalah gereja yang lokal, yang artinya gereja lokal namun berdampak global. Nah, ini harus kita mengerti bersama-sama. Itulah sebabnya GSJ di Indonesia ini disebut gereja misi. Bukan gereja yang memiliki departemen misi. Jadi semua yang kita lakukan adalah, perhatikan ini baik-baik saudara, menjangkau yang terhilang, memuridkan yang dijangkau, dan mengutus murid untuk menjangkau. Itu siklusnya. Jadi jangkauan kita bukan hanya sebatas Indonesia, tetapi sampai kepada bangsa-bangsa. Nah, itulah sebabnya kita memiliki 3 kekuatan misi, yaitu misi dalam negeri yang pertama yang sudah merintis ratusan gereja baru dan menguatkan gereja-gereja yang ada. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Gatut Budiono yang sekaligus juga adalah komisaris dari Badan Pengurus Pusat GSJ di Indonesia. Yang kedua adalah misi untuk suku-suku terabaikan di Indonesia. Dan kita masuk ke dalam suku-suku yang belum pernah mendengar Injil dan membangun komunitas di sana. Nah, ada 5 target daerah misi yang kita tuju. Yang pertama adalah suku Pasema di Sumatera, suku Kangean di Jawa Timur, suku Bakumpai di Kalimantan Tengah, suku Damplas di Sulawesi Tengah, dan suku Sula di Maluku Utara. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Jaka Suranto. Nah, lalu yang terakhir adalah misi luar negeri. Nah, kita telah mengirimkan 6 keluarga ke berbagai bangsa, yaitu di Jerman, 2 di Taiwan, Timor Leste, Hong Kong, dan Jepang. Dan misi ini dipimpin oleh Pendeta Tony Ronaldo. Nah, untuk mewujudkan budaya misi di GSJA, bulan September kita jadikan sebagai bulan misi nasional. Saudara catat ini dan ingat-ingat ini. Selama bulan September ini, bulan misi ini, seluruh insan GSJA dapat terlibat di dalam 5G atau 5G. Yang pertama adalah dalam bahasa Inggris ya saudara, groaning. Itu artinya berdoa untuk misi. Yang kedua, goers, pergi bermisi. Yang ketiga, givers, yaitu pemberi dana misi. Yang keempat, gatherers, yaitu mengumpulkan jemaat untuk bermisi. Dan yang kelima adalah greeters, yang menjadi sahabat untuk utusan Injil atau misionari. Dan ini yang seharusnya terjadi, saudara. Sukacita terbesar dalam gereja Tuhan itu seharusnya tidak sebatas program gereja yang hebat, khotbah inspiratif atau pujian yang menggetarkan jiwa. Jangan sampai di situ, saudara. Karena sukacita terbesar gereja seharusnya sama dengan sukacita para malaikat di sorga, bahkan Bapa di sorga. Apa itu, saudara? Sukacita ketika satu orang berdosa diselamatkan, satu orang terhilang ditemukan, satu orang tersesat dikembalikan. Itulah sukacita terbesar dalam gereja Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, selamat merayakan bulan misi Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Tuhan Yesus berkati saudara. Baik, saya mengundang kita semua, mari bangkit berdiri.
Ada sebuah lagu tema untuk hari ulang tahun GSCA Filipi, gereja kita tercinta ke-34. Saya ingin mengajak kita semua bernyanyi bersama-sama. Besar kasih setiamu bagi kami, di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu pun tergenapi. Perkenan-Mu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti. Tak pernah Engkau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu tergenapi. In every season we will worship You. Amen. In every moment, it's Your goodness we pursue. Through the high and every low, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Amen. Terkagum akan indahnya setiamu yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, semuanya ada hanya karena-Mu. In every season we will worship You. In every moment, it's Your goodness we pursue. Through the high and every low, You are faithful and You're true. In every season we know You are good. Hallelujah. Haleluya. Kau terbesar. Haleluya. Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan. Kemenangan Kau berikan. Haleluya. Kau terbesar. Haleluya. Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan. Kemenangan Kau berikan. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu.
Haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang sungguh dahsyat, kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kasih-Mu yang sempurna dan adil. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah jika di saat ini ada kami yang meragukan akan kasih Allah. Kasih Allah sungguh dahsyat dan adil bagi setiap kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, sehingga pada siang hari ini kami boleh duduk sehidangan di dalam perjamuan kudus. Itulah kasih-Mu yang sangat hebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa bangsa kami ini di dalam tangan-Mu Bapa. Engkau mengasihi bangsa ini ya Yesus Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, curahkan kuasa-Mu dan ampunilah setiap mereka yang belum menerima, yang belum percaya kepada Engkau Tuhan. Biar setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga pada momen-momen penting di pemerintahan kami saat ini Tuhan, untuk menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru di bulan Oktober tahun ini, dan serentak Pilkada Tuhan di bulan November 24 ini. Kiranya Allah Tuhan menjaga, melindungi, memimpin, sehingga proses politik ini Tuhan boleh menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik, memiliki integritas pada bangsa dan berlaku adil, jujur, dan memiliki budi luhur, sehingga boleh menjadi pemimpin, dan kami boleh memiliki optimisme negeri ini akan maju di kedepannya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sungguh dahsyat bagi kami. Engkau memberkati hamba-Mu Ibu Sarah. Tambahkan kasih karunia, tambahkan pengurapan, pewahyuan, dan penyingkapan akan kebenaran firman-Mu. Bahkan mujizat-mujizat-Mu terjadi dalam setiap pelayanannya, sehingga boleh membawa jiwa-jiwa untuk dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini baik secara pribadi dan juga keluarganya Tuhan. Baik Pak Daniel dan putra-putrinya, Engkau memberkati dalam kehidupannya Tuhan. Karena Engkau lah sumber kehidupan dari segala-galanya. Terima kasih Bapak, Engkau berkati staf gereja semuanya ya Bapak. Dan berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Bapak. Dalam kesehatannya, yang sakit Kau sembuhkan ya Bapak. Dan berkati ekonominya dengan segala usaha pekerjaan dan mata pencahariannya Tuhan. Sehingga boleh berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Engkau berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan yang masih belajar Bapak. Jadikan mereka generasi yang sangat dihandalkan Tuhan. Menjadi generasi yang potensial, cerdas secara otak dan cerdas secara spiritual. Sehingga boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi garam dan terang bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga teringat akan hari Minggu nanti akan merayakan ulang tahun GAJ yang ke-34. Segala persiapan dan pelaksanaan dan hasil akhirnya kiranya Allah Tuhan memberkati dan menyenangkan hati Tuhan dan membawa gereja ini akan semakin maju. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Bapa kiranya Tuhan memberikan kasih karunia, kuasa dan kekuatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini mendapatkan kemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Cuma Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.